Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian, Pak Gubernur, kita semuanya dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang berbahagia, untuk pertemuan kali ini Pak Husnul akan menyampaikan materi kemuhammadiyaan dengan tema struktur organisasi tapak suci yang ada di Muhammadiyah. Untuk sementara ini Pak Husnul akan menggantikan Pak Mas Al karena beliau sedang sakit. Mohon didoakan ya, semoga cepat sehat dan bisa mengajar untuk kalian lagi. Baiklah anak yang berbahagia, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur organisasi TS atau tapak suci yang nantinya insya Allah akan dilanjutkan oleh Pak Mas Al ya, karena kemarin sudah diajarkan terkait dengan apa sih tapak suci itu, apa perannya dalam Muhammadiyah dan seterusnya ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang struktur organisasinya. Baiklah, lebih jelasnya mari kita belajar tentang struktur organisasi berikut ini. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang struktur organisasi tapak suci yang ada di Muhammadiyah. Kita tahu bahwa di setiap perguruan Muhammadiyah atau setiap sekolah Muhammadiyah pasti ada tapak sucinya, baik itu masuk intra maupun masuk ekskul. Nah, untuk tahun ini insya Allah nanti di semester kedua insya Allah ya, karena ini musim pandemi, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 di sekolah kita di SD Muhammadiyah Plus akan diadakan tapak suci. Jadi tapak suci sudah masuk ekstra, termasuk juga dalam pelajaran HW ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu sebagai tambahan saja. Nah, kita akan lebih fokus kepada struktur organisasinya. Nah, ini kurang ini organisasi tapak suci. Sebagaimana organisasi otonom yang lain, ya sama kok, ya sama. Yang pertama ada di tingkat pimpinan pusat. Jadi organisasi tapak suci yang pertama adalah pimpinan pusat tapak suci, gitu ya. Nah, di sini adalah merupakan pimpinan tertinggi yang akan membawahi ini semuanya nanti. Kemudian disahkan oleh PP pimpinan pusat Muhammadiyah dalam muktamar. Jadi kita tahu permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah itu adalah namanya muktamar. Disahkan oleh PP pimpinan pusat Muhammadiyah dalam muktamar. Jadi kita tahu permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah itu adalah namanya muktamar yang akan digodok oleh seluruh stakeholder bapak-bapak Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Nanti akan diputuskan di muktamar, ya. Nah, berapa masa baktinya? Masa bakti atau masa jabatannya adalah 5 tahun, ya. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada namanya pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah ini sama dengan provinsi. Kalau di tingkat negara ya provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat, seperti itu. Nah, kalau di kita ini ya di Jawa Timur namanya pimpinan wilayah atau setara dengan provinsi. Disahkan oleh PP pimpinan pusat. Kemudian rapat wilayahnya disebut musywil, musyawarah wilayah. Kenapa kok wilayah? Karena di tingkat wilayah, ya, di tingkat provinsi. Kalau yang atas tadi muktamar tingkat nasional, kalau bawahnya namanya musywil, musyawarah wilayah. Nah, nanti di sini akan diputuskan siapa saja pengurusnya di tingkat wilayah. Nah, masa baktinya sama, yakni 5 tahun sampai dengan pusat 5 tahun. Selanjutnya ada perwakilan wilayah. Perwakilan wilayah ini setingkat dengan pimpinan wilayah. Cuma bedanya ketika di perwakilan wilayah ini disahkan oleh PP sama, bedanya di sini. Kalau wilayah ini berada di Indonesia, di provinsi, tetapi kalau perwakilan wilayah itu berada di wilayah negara lain atau di luar Indonesia. Itu ya. Jadi ada tapak suci mungkin di Thailand. Berarti kita namakan perwakilan wilayah, bukan PP, tapi perwakilan wilayah. Setara di sini dengan pimpinan wilayah.
berada di luar negara, masa baktinya sama juga 5 tahun. Itu ya. Jadi apakah ada tapak suci di luar? Ya ada di luar Indonesia ada. Itu kita namakan dengan perwakilan wilayah setingkat dengan provinsi atau pimpinan wilayah. Selanjutnya ada pimpinan daerah. Pimpinan daerah ini setara dengan kota atau kabupaten. Kalau di sini ya Kota Mojokerto, bidarnya Pak Gubernur, berarti di kabupaten gitu ya, sama kota atau kabupaten. Disahkan oleh PP. Jadi PP juga harus mengetahui siapa pengurusnya di tingkat daerah. Kemudian apakah ada tapak suci di luar? Ya ada di luar Indonesia ada. Itu kita namakan dengan perwakilan wilayah setingkat dengan provinsi atau pimpinan wilayah. Selanjutnya ada pimpinan daerah. Pimpinan daerah ini setara dengan kota atau kabupaten. Kalau di sini ya Kota Mojokerto, bidarnya Pak Gubernur, berarti di kabupaten gitu ya, sama kota atau kabupaten. Disahkan oleh PP. Jadi PP juga harus mengetahui siapa pengurusnya di tingkat daerah. Kemudian di pimpinan daerah ini atau di tingkat daerah atau kabupaten boleh membuka tingkat cabang. Jadi dibolehkan. Sekiranya ini banyak ini ya, kita kewalahan gitu ya, atau kita kepingin buka lagi di bawahnya. Nah, kita dibolehkan atau pimpinan daerah ini dibolehkan membuka tingkat lagi di bawahnya. Namanya pimpinan cabang. Itu dibolehkan. Memang perlu, kalau perlu ya dibolehkan. Masa baktinya sama juga 5 tahun. Jadi semuanya 5 tahun, mulai dari pusat, wilayah, perwakilan wilayah, daerah, bahkan cabang pun nanti kalau dibutuhkan cabang, tingkat cabang, itu masa baktinya juga sama, yakni 5 tahun. Gitu ya. Nah, anaknya berbahagia, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini terkait dengan struktur organisasi di Tapak Suci Muhammadiyah, mudah-mudahan menjadikan kita, ternyata bukan hanya di tingkat, bukan hanya di mana itu di otonomi yang lain saja ya, ternyata TS juga punya ya, termasuk juga di SD Muhammadiyah Plus. Kota juga ada strukturnya, cuma kita belum tahu strukturnya ya. Jadi tingkat kota ada, cabang insya Allah juga ada, di kabupaten ada 3 cabang. Ini juga menambah wawasan kita, ternyata di Muhammad itu banyak sekali otonom dan insya Allah semuanya berkembang dengan baik. Baiklah anak yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit ulasan ini bisa menjadikan kita termotivasi. Kita adalah putra atau pelajar Muhammadiyah dan kita juga sudah menjadi bagian daripada Tapak Suci Muhammadiyah. Kenapa? Karena kita berkecimpung di pelajar Muhammadiyah yang otomatis ya, saya tegaskan tadi, insya Allah mulai ajaran besok ini, aslinya sekarang ini cuma karena pandemi kita undur kelas 1 sampai kelas 6, kita merupakan bagian daripada putra Muhammadiyah yang berkecimpung di Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.